Kita teruskan dengan siri pengajaran kita daripada kitab Ibrani dalam konteks dorongan endemik dan ini adalah siri yang keempat dan hari ini kita ingin melihat pasal yang keempat daripada kitab Ibrani. Saya berikan tajuk dorongan endemik bahagian keempat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam kehadiran Tuhan akan membawa 1001 macam berkat yang luar biasa, baik yang kami mampu menerima maupun yang kami belum mampu menerimanya. Karena Tuhan begitu kaya, luar biasa, dan lebih daripada apa yang kami dapat fikirkan. Sebab itu, kami berdoa, bahagian firman Tuhan yang kami akan nikmati, kiranya sekali lagi Roh Kudus yang sama yang telah mengilhamkan firman-Mu sejak dari dahulu. Roh Kudus itu jugalah yang akan menerangi hati kami, baik hamba-Mu maupun para pendengar pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu kali konferensi di Telupin baru-baru ini, rombongan dari Indonesia mendengar tentang satu tempat TRC yang berbicara tentang satu kolam tempat mandi yang baik di bahagian Tawai, dan kerana ada beberapa orang sudah pernah mandi, maka yang lain berpikir tidak perlu pergi. Tapi pada waktu itu Archbishop juga pergi dan mau tidak mau beberapa orang yang sudah pernah pergi didorong untuk menyertai. Dan apa yang berlaku adalah seorang pemuzik kawan daripada Indonesia dalam rombongan itu berkata begini, bukan soal kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita bersama. Maksudnya bukan soal Tawai, bukan soal berapa kali Anda pernah pergi. Soalnya adalah kerana kawan-kawan dan khususnya Bishop bersama dengan kita dan mengajak kita ke sana, maka kita akan pergi. Perjalanan kehidupan adalah seperti begitu. Bukan soal berapa jauh, bukan soal berapa pengalaman kita, bukan soal berapa lama kita berada di sebuah gereja atau berapa lama, berapa tahun kita telah menjadi orang Kristen. Soal yang penting yang kita perlu perhatikan pada hari ini adalah dengan siapa kita berjalan di dalam kehidupan rohani kita. Apakah kita berjalan bersama dengan Yesus ataupun mungkin hanya berjalan melalui satu proses keagamaan atau keserenukan kawan-kawan ketika kita berjalan sebagai seorang Kristen. Hari ini kita perlu didorong sekali lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus supaya sama seperti itu pepatah Afrika atau peribahasa orang Afrika berkata bahawa kalau mau jalan cepat, kau jalan sendiri. Tetapi kalau kamu mau jalan jauh, kamu harus berjalan dengan orang lain bersama-sama. Mana tahu jatuh di tengah jalan ada orang lain yang akan mengangkat dan ada orang lain yang akan menolong. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalan bersama dengan orang lain. Kalau kita mau jalan shortcut dalam kehidupan rohani kita, ikut jalan sendiri. Tidak perlu yang lain. Tapi kalau Anda dan saya mau berjalan begitu jauh bersama dengan Tuhan, kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sangat penting untuk memiliki kehidupan yang selalu intim atau dekat dengan Tuhan. Di kebaktian jam 7.30 tadi pagi, Bishop John telah membawa jemaat kepada seluruh pasal yang keempat. Dan dia memberikan 3 perkara penting, yaitu kalau kita mau berjalan jauh ke hadapan, kita memerlukan yang pertama harus berwaspada, yang kedua harus bertekun, dan yang ketiga harus berkeyakinan atau memiliki keyakinan yang luar biasa di hadapan Tuhan untuk meneruskannya. Bahagian terakhir yang ada di dalam ayat
yang ke-14 sampai 16 inilah yang saya mau berikan tumpuan pada kebaktian pada kali ini, yaitu Ibrani pasal 4 ayat 14 dan sampai ke ayat yang ke-16 melalui 3 perkara penting mengenai dorongan. Yang pertama adalah alasan dorongan. Mengapa harus ada dorongan di antara kita? Minggu lalu kita telah diperingatkan untuk saling menasihati, saling mendorong di antara satu dengan yang lain. Mengapa kita harus berjalan terus di dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama adalah karena ayat yang ke-14, kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau kita mau mengerti apa yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-14, kita perlu kembali kepada jenis imam agung di Perjanjian Lama. Imam agung di Perjanjian Lama itu adalah satu pribadi yang dipilih daripada satu keturunan orang Lewi, dan imam agung ini hanya boleh masuk ke tempat ruang maha kudus di bait Allah itu atau di tempat perhimpunan itu 1 tahun 1 kali untuk membawa semua dosa-dosa dan permohonan orang Israel pada waktu itu. Dan dia tidak boleh ditemani oleh sesiapa, hanya dia saja boleh masuk di situ bersama dengan Tuhan. Dengan kata yang lain, dia bertanggung jawab untuk seluruh bangsanya. Dia bertanggung jawab untuk membuka laluan kepada setiap orang yang memerlukan Tuhan. Tetapi tidak boleh dibawa bersama dengan dia. Dia sendiri perlu membawa semua beban dan dosa. Dia sendiri perlu membawa semua doa-doa daripada seluruh suku bangsa. Apakah kemungkinan bahwa ada yang terlupa, tercicir, dan tidak dapat disebut? Mungkin sebagai manusia. Oleh sebab itulah maka ada keperluan untuk kesempurnaan lebih daripada sekadar imam besar di Perjanjian Lama. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, menunjukkan bahwa Tuhan telah membuka laluan besar bagi semua orang. Tidak hanya seorang boleh masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, tetapi dengan perbuatan dan tindakan seperti begitu, yang dimungkinkan, yang disebabkan oleh Yesus Kristus sebagai imam besar, imam agung ini. Maka setiap orang akan ada kesempatan untuk menghadap Tuhan. Tidak boleh main jamin-jamin, sendiri harus bertemu dengan Tuhan. Ini semua dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara dan saya punya kesempatan pribadi atau secara berkumpulan untuk bertemu dengan Tuhan di tempat kudusnya. Saya masih ingat di satu tempat kami menginjil dan ada satu kelompok sebenarnya yang baru terima Yesus. Kami bawa berdoa sebelum makan dan kawan saya menceritakan cerita ini. Mereka membawa kelompok yang orang percaya yang baru ini berdoa sebelum makan. Dia tutup mata berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Di samping semua tangan mau begini untuk menghalau anjing daripada merebut makanan. Ini di kampung ini, macam kita juga orang kampung. Dia buka matanya, amin. Dia nampak semua piring diletakkan di depan yang berdoa itu. Dan dia kata, terlampau banyak ini makanan. Saya tidak boleh kasih habis makanan ini. Kenapa kamu semua letak makanan kamu di dekat tempat saya? Dan salah seorang di antara orang yang baru percaya ini berkata, kami ini belum pandai berdoa sebelum makan. Kami minta kasih jamin saja berdoa, katanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu dulu. Tapi kalau Anda sudah pandai berdoa, berseru kepada Tuhan, tidak perlu main wakil-wakil
untuk minta doa berkat makanan. Sendiri boleh berseru kepada Tuhan karena Yesus telah membuka laluan ini untuk saudara dan saya di atas kayu salib. Melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara dan saya ada kebebasan untuk menghadap Tuhan. Jadi kalau ada orang tolong doakan, ya kita berdoa untuk mereka. Tapi mereka juga harus berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Anda juga harus berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Supaya pada akhirnya setiap orang ada kesempatan berseru kepada Tuhan. Sebab itulah alasan untuk saudara dan saya untuk maju terus di dalam Tuhan adalah karena kita mempunyai seorang imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Kalau ada keluarga yang termakan janji dan sakit hati, sehingga timbullah lagu-lagu seperti langit ketujuh. Kata-katamu hanya mimpi di siang hari katanya. Karena sudah kecewa. Saudara ingat bahwa Yesus telah melalui semua langit, melintasi langit. Kekecewaanmu sampai janji palsu di langit yang ketujuh. Dia telah melalui semuanya. Dan dia tahu kesakitan hatimu. Dia melalui semuanya. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ditinggalkan, dikhianati oleh murid-muridnya. Dan dia tahu betapa sakitnya hati seseorang itu. Kita hanya mampu untuk mengerti nilai pengampunan itu apabila kita benar-benar telah disakiti. Kalau Anda belum mengalami kesakitan hati, Anda tidak akan memahami, mengerti nilai harga pengampunan itu sendiri. Tapi Yesus telah melalui semua, melintasi semua langit. Nanti kita akan lihat bahwa dia juga telah dicobai dalam semua perkara. Tapi dia sendiri telah mengerti keadaan Anda. Dan seharusnya ini menjadi alasan untuk kita berseru kepada Tuhan. Maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia ini sebagai Imam Agung. Dia mengerti keadaan kita. Oleh karena itu, maka Alkitab berkata, baiklah kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau kita tahu bahwa memang Tuhan ini Tuhan yang mengerti keadaan kita. Bukan Tuhan jenis yang ada telinga tidak pandai mendengar, ada mulut tidak pandai bercakap, ada mata tidak dapat melihat. Tapi Yesus sebagai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Inilah Tuhan yang mengerti keadaan kita. Dia mengerti keadaanmu, baik secara tersembunyi atau engkau kunci dalam-dalam masalahmu, rahasiamu di dalam hati. Dia tahu pergumulan Anda. Di sebalik senyuman-senyuman dan tawa ria, ramai orang menderita di dalam hati. Dan mereka melindunginya, menutupinya dengan apa penampilan di luar. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita hanya terus terang kepada Tuhan dan sendiri datang karena alasan dorongan untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman kita adalah Yesus mengerti, Yesus peduli, saudara-saudari dan saya. Yang kedua, ada asas dorongan yang penting. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Matius pasal 4, Lukas pasal 4 berbicara tentang pencubaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Itu hanya sebahagian daripada rekod-rekod pencubaan yang dia alami. Sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia juga dicubai untuk lari daripada tanggung jawab untuk masuk ke Yerusalem melalui murid yang paling dekat, yaitu Petrus, menghalang dia daripada pergi ke Yerusalem. Sehingga dia mengatakan bahwa jauhlah daripada aku iblis. Pikiranmu bukan daripada Tuhan, tapi daripada iblis. Semasa dia berada tergantung di atas kayu salib, dia pun telah dicubai. Kalau engkau anak Allah, turun dari atas salib itu dan kami akan percaya. Salib itu hanya setinggi berapa meter sahaja. Tapi Yesus tidak turun. Dari sorga yang begitu jauh sekalipun, dia sanggup turun ke dalam dunia. Mengapa dari tempat yang jauh dia boleh turun untuk menyelamatkan manusia? Tapi daripada salib yang tidak begitu tinggi dia tidak turun. Karena dia tahu dia dicubai untuk menyelamatkan dirinya. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani. Bagi Anda yang mungkin akan turut serta dengan rombongan ke Israel dan Mesir, kami akan membawa Anda ke tempat di mana Yesus berlutut di Taman Getsemani dan berdoa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Bapa di surga, jika sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripada aku. Bermaksud bahwa dia bergumul di antara kehendaknya dan kehendak Bapa di surga. Sama ada harus mengikutinya ataupun menyelamatkan diri. Dia dicubai. Jadi kalau Anda melihat cubaan-cubaan yang dialami oleh Yesus di seluruh perjanjian baru, bukan sekadar pencobaan di padang gurun yang 3 pencobaan itu. Banyak tempat-tempat lain yang juga menampilkan, memaparkan kepada kita, membuktikan bahwa Yesus juga telah dicobai sama seperti saudara-saudari dan saya. Tetapi Alkitab berkata, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mengapa dia tidak berbuat dosa? Karena dia telah mentaati kehendak surgawi. Jalan untuk tidak berbuat dosa adalah mentaati firman Tuhan. Pada waktu kita sudah tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, pada waktu itulah kita mulai jatuh ke dalam dosa. Pada waktu kita jauh daripada Tuhan, pada waktu itu kita semakin dekat dengan kejahatan. Ada alasan, ada asas, ada dasar untuk menerima dorongan. Karena Yesus yang kita sembah ini bukan Yesus yang begitu jauh sehingga tidak mengerti keadaan kita. Dia tahu apa itu lapar, dia tahu apa itu penat lelah, dia tahu apa itu sedih, kecewa, dia tahu semua. Apa sahaja perasaan yang kita ada, apa sahaja pergumulan yang kita ada, dia tahu. Dia mengalaminya. Cuma Alkitab berkata, dia tidak berbuat dosa. Rahasia dia tidak berbuat dosa adalah karena dia mentaati firman Tuhan. Dia sendiri telah mentaati sampai pada akhirnya. Dia tidak menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Dia mentaati satu demi satu di dalam anugerah dan ketaatannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita tidak taat kepada firman Tuhan, walaupun kita tahu secara intelek, secara ilmiah, pada waktu itu kita mulai berdosa di hadapan Tuhan. Alkitab berkata kalau kita tahu apa yang sepatutnya kita buat, lalu kita tidak melakukannya, kita juga berdosa di hadapan Tuhan.
Saudara, ada asas dorongan yang penting. Yang ketiga dan terakhir adalah ada amalan dorongan. Sebab itu kata penulis kitab Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian. Yang pertama, menghampiri takhta. Semua kata menghampiri takhta. Belum berapa hampir, lagi menghampiri takhta. Setiap kita didorong untuk menghampiri takhta kasih karunia. Pada waktu kita merasa berdosa, pada waktu kita merasa tidak yakin di hadapan Tuhan, kita didorong untuk menghampiri takhta. Dan takhta itu bertuliskan kasih karunia Tuhan. Anda dan saya dibawa kembali kepada takhta yang kekal itu. Di mana Yesus Kristus bersemayam, di mana Yesus Kristus duduk selama-lamanya. Dan kita diminta untuk berani menghadap takhta itu. Keberanian itu bukan karena kekuatan kita, tapi keberanian itu disebabkan karena kita melihat dan yakin akan janji Tuhan setiap waktu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap waktu Tuhan menanti, setiap waktu Tuhan mendorong kita untuk datang kembali kepadanya. Karena ketika kita kembali kepadanya dengan tulus hati, Anda kembali kepada status asal Anda di dalam Tuhan. Setiap kali Anda kembali ke pangkuan Tuhan, Anda didorong untuk kembali kepada jalan hidup yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, mari kita menghampiri takhta Tuhan di dalam ibadah kita, baik secara pribadi, renungan secara pribadi, maupun secara berkumpulan atau di dalam kelompok sel Anda. Supaya bila kita menghampiri takhta kasih karunia, kita akan menerima rahmat daripada Tuhan. Rahmat sebagai tanda pengasihan Tuhan. Dan bukan itu sahaja, tetapi menemui kasih Tuhan yang sebenarnya. Saya mendengar kesaksian salah seorang pelayan jemaat di sini. Ketika dia baru mulai berjinak-jinak masuk ke gereja-gereja, pernah dia merasa ditolak oleh jemaat. Dia masa itu seorang Kristen yang baru, dia rasa macam tidak ada jemaat yang mau layan dia. Dia rasa tertolak, tidak diindahkan. Dia merasa seperti tidak diterima bila dia datang ke gereja. Saya harap itu tidak akan terjadi di All Saints. Saya pernah melawat, pergi satu kedai KFC. Dan salah satu pekerjanya adalah orang Kristen. Saya tanya di mana dia pergi. Dia dekat dengan bandar, tinggal di bandar. Tapi dia pergi di tempat gereja yang lain, yang jauh. Saya tanya, kenapa kau tidak pergi All Saints? Aku rasa macam tiada kawan, katanya. Itu beberapa tahun dulu. Mungkin 4-5 tahun yang lalu. Jangan sampai bila ada orang yang datang di tengah-tengah kita dan mereka tidak merasakan dikasihi di tengah-tengah kita. Karena merasa tiada kawan. Kalau kita sendiri tidak merasakan kasih Tuhan, maka susah untuk kita mengasihi orang lain. Saudara, ini peringatan penting untuk kita. Menemui kasih, menemukan kasih juga bermaksud kita berada seolah-olah diterima dan dimiliki oleh kelompok. Ada seorang yang baru dalam kalangan kita. Dia tidak ada di kebaktian ini, tadi pagi dia ikut kebaktian 7.30. Dia baru dibaptis. Kami tahu sedikit latar belakangnya. Bila dia bersama dengan ibu-ibu pergi Kenidos, dia merasa dia sebahagian daripada rombongan itu dan dia merasa sangat diterima. Jafrina, dia sangat merasa dikuatkan.
Dia rasa, this is my home. Ini tempat saya. Ini kelompok keluarga yang mengasihi saya. Tidak mudah. Tetapi ada kelompok ibu-ibu yang mengasihi. Ada kelompok sel yang menerima. Bila orang bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima rahmat melalui jemaat, mereka harus menemukan kasih di mana mereka berada. Alangkah baiknya kalau itu akan berterusan dan orang merasa didorong. Bukan sahaja menghampiri takhta, menerima rahmat dan menemukan kasih, tetapi juga mereka akan dapat pertolongan pada waktunya. Bila kita sendiri mengamalkan dorongan ini di antara satu sama lain di dalam Yesus Kristus, kita akan menerima pertolongan pada waktunya. Pertolongan dari dalam, pertolongan secara fisikal, keperluan apa sahaja yang orang lain ada. Saudara, semua ini penting karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendorong kita untuk maju. Pada satu malam, ada seorang yang telah bermimpi mengenai footprints atau jejak atau bekas tapak kaki. Dia agak terganggu karena dalam mimpinya itu telah diberitahu mengenai cara hidupnya dan kehidupan yang dia telah lalui sekian lama. Dia diberi kebenaran untuk melihat masa lalunya. Dan dia seperti berjalan di satu pantai. Pada waktu dia menoleh ke belakang, ada waktu-waktu bila mana dua pasang tapak kaki itu kelihatan. Tetapi juga ada waktu yang lain, hanya ada satu pasang tapak kaki yang kelihatan. Dan dia mendapati bahwa satu pasang tapak kaki itu terjadi pada waktu dia sulit, susah. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Kau telah berjanji bahwa kalau aku mengikuti Engkau, Engkau akan menyertaiku dengan setia? Kenapa aku nampak jalan hidupku pada masa lalu? Kadang-kadang aku nampak ada hanya satu pasang tapak kaki yang berarti bahwa Engkau tidak menyertai aku. Dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa demikian? Dan Tuhan telah menjawabnya, anakku, aku selalu menyertaimu. Pada waktu dua pasang tapak kaki, kita berjalan bersama-sama. Kalau kau nampak, hanya ada satu tapak atau pasang tapak kaki di pantai itu. Dan kau merasa pada waktu itulah engkau susah. Sebenarnya benar. Hanya ada satu pasang tapak kaki. Karena tapak kaki itu adalah jejak langkah atau tapak kakiku Tuhan. Di mana tapak kakiku? Kata orang itu. Dia kata, pada waktu itu aku sedang mengangkatmu dan aku yang berjalan, engkau diangkat olehku, katanya. Saudara, pada waktu Anda susah, jangan mempersalahkan Tuhan. Karena pada waktu engkau susah, bukan karena Tuhan tidak menyertai, tapi karena engkau dan saya
sedang diangkat oleh Tuhan melalui semua itu. Sebab dia adalah imam besar, imam agung yang mengerti keadaan kita. Dan dia rela untuk mengangkat engkau. Apa istilah Indonesianya? Menggendong kita untuk melalui semua itu. Hanya kita memerlukan hati untuk terbuka kepada Tuhan dan membiarkan Dia mengangkat kita melalui waktu-waktu yang sukar. Apapun perjalanan yang kita tempuh. Yesus adalah imam besar kita. Saya mendorong Anda teruskan perjalanan bersama dengan Dia. Mari berdiri bersama di hadapan Tuhan. Silakan berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kalau kita berjalan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, perjalanan ini perjalanan yang penuh dengan cabaran.
Kalau bukan Tuhan yang berada di samping kami tidak akan mampu untuk meneruskannya walau sesaat sekalipun. Namun, kami bersyukur kerana kami boleh bersandar kepadamu ketika kami mengalami kesulitan. Dan kami berseru kepada Engkau. Engkau akan menggendong kami untuk melalui semuanya. Dan di dalamnya Tuhan, kami tetap percaya, mengakui kebesaran dan keagungan-Mu. Ajar kami untuk meneruskan kehidupan yang ada di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap waktu, supaya hati kami akan tetap tenang dan tetap teguh menghadap Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.